Pertikaian antara Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan Hercules, saya jadi ingin bercerita nih teman-teman. Ada sebuah kisah yang sepertinya harus saya ceritakan supaya teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri lah. Ya. Kisahnya dimulai di tahun 1960 di daerah timur Portugis, lahirlah seorang anak yang bernama Rosario. Nah, Rosario ini tumbuh di daerah yang terjadi konflik Timur Timur. Pada saat itu Timur Timur ini terjadi gejolak karena ada keinginan untuk merdeka. Padahal Timur Timur telah menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga pemerintah mengirimkan pasukan khusus ke Timur Timur untuk melakukan pengamanan. Tahun 78, pemberontak ini melakukan pengeboman. Dan akhirnya Rosario ini menjadi yatim piatu. Nah, sejak saat itu Rosario bertekad untuk membantu Kopassus dengan menjadi kurir yang mengantar bantuan, yang mengantar logistik untuk pasukan Kopassus. Rosario dan pasukan Kopassus bekerja sama dan pasukan Kopassus memberikan nama sandi kepada Rosario, Hercules. Jadi Hercules ini nama sandi buat si Rosario ini ya. Kemudian di tahun 79 ketika Rosario sedang mengantarkan logistik, terjadi baku tembak antara yang mengantarkan logistik tersebut, di mana di dalamnya ada si Rosario ini dengan pasukan pemberontak. Dan akhirnya helikopter yang dinaiki oleh Rosario ini berhasil dijatuhkan. Rosario mengalami kecelakaan parah. Matanya menjadi buta, tangannya diamputasi. Untuk menyelamatkan nyawa si Rosario ini, Bapak Prabowo Subianto memberi perintah untuk mengirimkan Rosario ini ke Jakarta, ke RSPAD. Rosario berhasil diselamatkan dan sejak saat itu Rosario berjanji akan menjadi orang yang setia terhadap Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya Rosario mulai beraktivitas di Jakarta bersama pemuda-pemuda Timur Timur. Bekerja sebagai tenaga teknisi listrik karena memang Rosario punya keahlian dalam hal itu ya. Tapi tidak berselang lama, perkumpulan pemuda Timur Timur itu jumlahnya semakin banyak. Akhirnya Rosario ini punya ide untuk membangun sebuah jaringan komunitas pemuda Timur Timur. Jadi kalau ada pemuda Timur Timur yang datang dari Indonesia Timur, langsung digalang di situ. Ya, mereka bersatu dan karena semakin kuat, akhirnya mereka mendirikan sebuah perkumpulan preman. Dan mereka berhasil menguasai Tanah Abang. Tanah Abang saat itu tuh masih disebut sebagai daerah lembah hitam. Ya gara-gara si Rosario ini ya mendirikan beberapa aktivitas kemaksiatan seperti mucikari gitu. Pokoknya aktivitas kemaksiatan yang didirikan di Tanah Abang. Ya. Nah, tidak lama berselang muncul demonstrasi dari pro integrasi Timur Timur. Bapak Prabowo meminta pemuda Timur Timur untuk membantu pemerintah dalam melawan demonstrasi tersebut. Tapi ada beberapa pemuda anak buahnya si Rosario ini tidak mau, ya, menolak. Akhirnya Pak Prabowo, ya sudah kalau kamu tidak mau bantu, ya sudah kami juga tidak akan lagi melakukan perlindungan militer terhadap kumpulan pemuda Timur Timur di Jakarta. Kemudian di tahun 1990 terjadi bentrokan antara pemuda Betawi yang dibantu oleh pemuda Madura untuk mengusir Rosario dan kawan-kawannya dari Tanah Abang. Ya. Jadi pemuda Betawi dan pemuda Madura itu ingin membersihkan Tanah Abang, membersihkan citra Tanah Abang yang tadinya disebut sebagai lembah nista menjadi sebuah daerah yang Islami lah gitu. Siapa ketua pemuda Betawinya? Teman-teman kenal Haji Lulung, nah itulah ketua pemuda Betawinya Haji Lulung. Makanya jangan heran ketika Bapak Ahok berusaha untuk menertibkan Tanah Abang dari premanisme dan parkir liar. Tanah Abang kan semeraut itu ya. Itu yang pertama kali maju melawan Pak Ahok siapa? Haji Lulung ya. Setelah Hercules keluar dari Tanah Abang mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam. Ya, diantaranya FPI, HTI gitu ya. Ya ceritanya makin seru nih ya. Hercules keluar dari Tanah Abang. Dia ini sudah punya untung gede gitu dari usaha bisnis mucikari dan premanisme di Tanah Abang. Nah, modal duitnya itu dipakai untuk mendirikan beberapa usaha lain. Usaha apa itu? Usaha pemerasan gitu. Termasuk juga membuat usaha-usaha yang halal juga ya seperti pertanian, perikanan, gitu, perkebunan. Gitu.
juga semakin membesarkan gengnya ya. Gangster dia semakin besar, bahkan bisa menyaingi sesama orang timur yaitu John Kay. Pada tahun 2009, Bapak Prabowo mendirikan Partai Gerindra ya. Ketika kita mendirikan sebuah partai, tentu yang kita butuhkan adalah massa. Karena Pak Prabowo mengenal Hercules dengan baik, akhirnya Pak Prabowo kembali menghubungi Hercules. Mereka akhirnya diajak oleh Pak Prabowo. Bersama-sama membangun Gerindra. Setelah bergabung dengan Bapak